Inilah alasan kenapa Cina tidak perlu WFH menaikkan harga minyak di saat Hormuz krisis. Kenapa Cina bisa mandiri? Kenapa Cina bisa bertahan? Kenapa Cina nggak perlu WFH? Nggak perlu hemat bensin? Nggak perlu naikin harga minyak ketika Hormuz krisis? Kenapa guys? Ini yang paling penting guys. Teman-teman tahu nggak? Itu semua karena di tahun 2020 Beijing sudah mewajibkan, dia bikin blueprint dalam 5 tahun 20% alias 1/5 dari mobil yang terjual di Cina wajib mobil listrik. Ini blueprint yang kemudian diikuti oleh semua produsen otomotif di sana. Nggak penting, lu mau produsen pintu, kaca, kursi, dashboard, ban mobil, velg mobil, baterai, kabel listrik, semua harus punya hati, jiwa, dan raga mengejar target 1 dari 5 mobil yang terjual di Cina wajib mobil listrik. Termasuk kendaraan bermotor juga wajib jadi listrik. Lu bayangin dari 5 tahun lalu mereka udah pikir ini guys. Tahun 2020 lu dibikin blueprintnya lu sama Partai Komunis Cina lu. Dan ternyata faktanya apa? Tahun 2025, 5 tahun setelah blueprint itu dibikin oleh PKC, apa yang terjadi? Bukan 20% mobilnya Cina jadi mobil listrik. No, ternyata 50% kendaraan yang terjual, yang beredar di Cina hari ini berhasil 50%-nya adalah kendaraan listrik. Dan ini mereka selamat. Kenapa mereka selamat? Nanti dulu. Kalau zaman dulu mereka bisa nggak selamat karena mereka energi masih impor dari luar negeri. Tapi nanti gue bakal jelasin guys. Tapi satu hal yang penting adalah ledakan populasi kendaraan listrik di Cina mengakibatkan konsumsi bensin di Cina berkurang drastis. Per hari ini negara Cina itu membakar dan mengimpor minyak dalam jumlah yang jauh lebih rendah dibandingkan tahun-tahun yang lalu. Minyak sudah digantikan sama mobil listrik. Minyak sudah digantikan sama motor listrik. Dan minyak yang digantikan oleh kendaraan-kendaraan listrik ini jumlahnya sekarang sudah setara dengan impor minyak Cina tuh dari negara Arab Saudi. Jadi teman-teman kalau lihat tabel yang ada di layar kaca guys, lu lihat ya. Cina itu seharusnya di tahun 2025 impor dari Arab Saudi itu 80 juta ton minyak. Tapi faktanya mereka nggak perlu guys. Kenapa? Karena kendaraan listrik mereka udah jumlahnya sama, setara dengan 80 juta ton minyak. Jadi resmi nih per tahun 2025 jumlah minyak yang diimpor oleh Cina itu udah 80 juta ton lebih sedikit dibandingkan yang seharusnya. Ini udah setara dengan impor mereka dari Saudi Arabia. Mereka dulu juga sering impor dari Irak. Irak itu by the way supplier nomor 3 terbesar di Cina, supplier minyak. Mereka tuh supply sekitar 70 juta ton minyak guys ke Cina guys. Tapi ini pun udah nggak perlu lagi. Ya sekali lagi karena udah digantikan oleh kendaraan listrik. Next targetnya Cina, karena sekarang dia udah berhasil hemat 80 juta ton minyak ya. Target mereka seharusnya menurut perhitungan Benix di tahun 2027 Cina udah bisa menggantikan minyak Rusia.